Halo semua, perkenalkan nama saya Ruth Mote, NIM 18 31150003. Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen Keuangan tahun 2018. Nah, di video kali ini berisi tentang mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Dr. Posman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori biaya produksi. Pengertian biaya. Definisi yang tepat dari biaya. Paling tidak biaya dapat dibedakan menjadi 3 konsepsi yang berbeda, yaitu yang pertama itu adalah biaya alternatif, yang kedua itu adalah biaya akuntansi, yang ketiga itu adalah biaya ekonomi. Bagi para ahli ekonomi, yang terpenting diantaranya adalah biaya sosial atau alternatif. Karena sumber daya adalah terbatas, maka di dalam perekonomian kita setiap keputusan untuk memproduksi suatu barang harus dilakukan dengan mengorbankan barang lain. Misalnya apabila diputuskan untuk memproduksi sebuah mobil, maka keputusan tersebut berarti tidak memproduksi. Misalkan 20 sepeda yang sesungguhnya dapat diproduksi dengan menggunakan tenaga kerja yang dipergunakan untuk memproduksi mobil tersebut. Jadi alternatif sebuah mobil adalah 20 sepeda. Berikut ini pembahasan mengenai biaya. 1. Biaya tenaga kerja. Para ahli dan angkutan melihat pada biaya tenaga kerja dengan cara yang sama. Bagi angkutan, mengeluarkan untuk tenaga kerja merupakan biaya umum, dan karena itu merupakan biaya produksi. Bagi para ekonomi, tenaga kerja merupakan biaya eksplisit. Jasa-jasa pekerja dibeli dengan suatu tarif upah per jam, dan dapat diasumsikan bahwa inilah jumlah yang akan diperoleh para pekerja menurut alternatif penggunaan tenaga kerja mereka yang terbaik. Jadi kedua definisi biaya tersebut melihat pada upah meskipun terdapat sedikit perbedaan, karena para angkutan cenderung menekankan pada rekening upah keseluruhan, sedangkan para ahli ekonomi melihat pada biaya untuk memperkerjakan satu pekerja lagi selama 1 jam. 2. Biaya modal. Dalam hal jasa modal, konsep akuntansi dan ekonomi mengenai biaya sangat berbeda. Para akuntan dalam menghitung biaya modal menggunakan harga historis dari mesin tertentu dan menerapkan suatu kaidah penyusutan yang hampir berubah-ubah untuk menentukan berapa dari harga pembelian mesin itu yang akan dibebankan pada biaya umum. Namun para ekonomi malahan menganggap biaya implisit dari sebuah mesin sebagai jumlah yang mau dibayarkan orang lain untuk menggunakannya. Jadi biaya satuan mesin adalah tarif sewa mesin itu menurut implisit perusahaan mengorbankan sewa yang mau dibayarkan orang lain untuk menggunakan mesin tersebut. 3. Biaya pengusaha dan laba ekonomis. Laba adalah suatu pembayaran bagi pemilik perusahaan, dan menurut para ahli ekonomi, bagian dari pembayaran dikeluarkan si pemilik untuk tetap dapat menjalankan usaha tertentu adalah biaya perusahaan tersebut. Laba ekonomi menurut ahli ekonomi adalah sebagai
besarnya pendapatan pengusaha melebihi kapasitas pendapatan dari kemampuan pengusaha tersebut kalau melakukan kerja yang lain. B. Biaya eksplisit dan implisit. Jadi biaya eksplisit perusahaan adalah pembayaran tunai untuk sumber daya yang dibeli di pasar sumber daya, upah, sewa, bunga, asuransi, pajak, dan sejenisnya. Di samping itu adanya pengeluaran tunai langsung atau biaya eksplisit. Perusahaan juga menghadapi biaya implisit yang merupakan opportunity cost dari penggunaan sumber daya milik perusahaan atau pemilik perusahaan. Contohnya meliputi penggunaan bangunan milik perusahaan sendiri, penggunaan dana pensiun atau waktu dari pemilik perusahaan. Seperti biasa eksplisit, biaya implisit juga merupakan opportunity cost, tetapi tidak sama dengan biaya eksplisit. Biaya implisit tidak memerlukan pembayaran tunai dan tidak ada masukan dalam laporan akuntansi perusahaan, yaitu catatan tentang penerimaan biaya eksplisit dan laba akuntansi. Itu menurut pendapat William Misgarner tahun 2001. C. Sumber daya tetap dan variabel. Beberapa sumber daya seperti tenaga kerja disebut sebagai sumber daya variabel karena dapat diubah dengan cepat untuk mengubah jumlah output. Penyesuaian pada beberapa sumber lain memerlukan waktu lama. Jadi sumber daya variabel adalah merupakan sumber daya yang kuantitasnya dapat diubah dalam jangka pendek untuk meningkatkan atas penurunan output. Ukuran bangunan sebagai contoh tidak dapat diubah dengan mudah. Sumber daya bangunan disebut sebagai sumber daya tetap, sehingga sumber daya tetap adalah merupakan sumber daya yang tak dapat diubah kuantitasnya dalam jangka pendek. D. Biaya total produksi. Ada beberapa cara yang mungkin digunakan untuk memperkenalkan perbedaan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam analisis perusahaan yang telah kita sajikan sejauh ini, metode yang mungkin paling mudah dan yang akan digunakan di sini adalah dengan mengasumsikan bahwa dalam jangka pendek salah satu input produksi dianggap tetap atau konstan. Sekian dan terima kasih.